Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyiran wa nazira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan atau pesan-pesan keimanan, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad qaddasallahu sirrah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT, pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama, telah kami bacakan khutbatul muallif, ya, pengantar kitab yang ditulis oleh penulis kitab ini. Insyaallah malam ini kita akan lanjutkan masuk ke dalam isi kitab. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa man asdaqu minallahi haditsa. An-Nisa al-ayah 87. Wa man asdaqu minallahi qila. An-Nisa al-ayah 122. Penulis kitab ini berkata, dan semoga Allah memberikan kepada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Ucapan siapakah yang lebih benar dibandingkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? An-Nisa ayat 87. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, perkataan siapakah yang lebih baik dibandingkan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala? Surah An-Nisa ayat 122. Jadi penulis kitab, ya, semoga Allah merahmatinya, mengawali isi kitab ini dengan penggalan dua ayat Al-Quran. Yang pertama di An-Nisa ayat 87 dan yang kedua di An-Nisa ayat 122, yang intinya sama. Allah Subhanahu wa taala bertanya, perkataan siapa yang lebih baik dibandingkan perkataan Allah? Ucapan siapa yang lebih baik dibandingkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak ada ucapan dan tidak ada perkataan yang lebih baik, yang lebih benar dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan ucapan dan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Seringkali dalam hidup ini kita mudah tertarik, mudah terpesona dan merasa senang mengutip perkataan-perkataan, nasihat-nasihat dari sesama manusia.
Ya tentu itu bukan sesuatu yang salah, itu sesuatu yang baik. Ya, tapi jangan kita melupakan bahwa sebetulnya perkataan yang lebih benar, perkataan yang lebih baik, perkataan yang lebih bermanfaat justru ada di dalam kitab suci kita sendiri, ada di dalam Al-Quran. Jadi jika kita ingin mendapatkan satu perkataan yang baik, yang benar dan bermanfaat, maka sebelum kita melihat perkataan sesama manusia, terlebih dahululah kita mencari di dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu penuh dengan perkataan-perkataan hikmah, penuh dengan nasihat-nasihat keagamaan, penuh dengan wasiat-wasiat keimanan. Itu makna yang bisa kita pahami. Kemudian setelah itu beliau lanjutkan ya, dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 105. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah dan janganlah bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan, dan ingatlah nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kalian ketika dulunya sebelum nikmat itu datang kalian bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah melembutkan, menjinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmatnya itu menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha, dulunya kalian berada di tepi jurang api neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah telah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam ayat 103 surah Ali Imran ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata nikmat dua kali. Ingat nikmat Allah. Kemudian yang kedua, dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Nikmat apa yang dimaksud di situ? Yang mampu mempersaudarakan antara dua suku besar di Madinah, suku Aus dan suku Hasrat, yang selama ratusan tahun hidup dalam peperangan, yang mampu mempersaudarakan antara orang-orang Muhajirin, penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, dengan orang Ansar, dengan penduduk asli Madinah. Tentu bukan nikmat harta yang mampu mempersaudarakan mereka, bukan nikmat jabatan yang mampu mempersaudarakan mereka, tapi nikmat yang mampu mempersaudarakan mereka adalah nikmat agama. Inilah nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini manusia, nikmat agama. Dan agama inilah yang mempersaudarakan di antara sesama pemeluknya. Seandainya bukan karena agama ini, maka kita akan berada di tepi jurang api neraka dan kemudian akan masuk ke dalamnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jadi mesti di antara umat Islam ini ada satu umat, segelompok orang yang mengkhususkan dirinya untuk satu, mengajak kepada kebaikan, kebaikan menurut ukuran agama. Yang kedua, menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan menurut ukuran akal dan kebiasaan di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan khair, dengan kebaikan menurut agama tadi. Kemudian mencegah dari kemungkaran. Nah, Allah janji
Jika ada sekelompok orang yang mempunyai 3 sifat tadi, mengajak kepada khair, kebaikan menurut agama, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik menurut akal dan kebiasaan dan tidak bertentangan dengan agama, kemudian mencegah dari kemungkaran, Allah janjikan mereka itu yang akan mendapatkan kemenangan. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian sama, ya, seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Wa ulaika lahum azabun azim. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang besar. Agama tidak melarang kita untuk berbeda. Yang agama larang jika perbedaan itu mengantarkan kepada tafarruq, mengantarkan kepada perpecahan. Karena perbedaan ada 2 macam. Ada ikhtilaf tanawwu, perbedaan yang sifatnya variatif, dan ada perbedaan yang sifatnya tanakud, perbedaan yang sifatnya kontradiktif. Dan inilah yang kemudian melahirkan perpecahan. Perbedaan seperti inilah yang dilarang di dalam agama. Adapun perbedaan yang sifatnya variatif, perbedaan yang sifatnya keragaman, sepanjang tidak mengarahkan kepada perpecahan, maka itu adalah satu sunnatullah. Ya, itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, ibaratnya jari-jari tangan kita ini berbeda-beda. Ya, ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ya, ada jari manis, ada jari kelingking, berbeda-beda. Tapi justru dengan perbedaan inilah kemudian menjadi kokoh dan kuat. Ketika kita memegang satu benda, menggenggamnya, genggaman kita menjadi kuat. Kita tidak bisa membayangkan seandainya semua jari kita jari telunjuk, tentu tidak akan sekuat genggaman tangan yang berbeda-beda. Umat Islam seperti itu. Kita punya perbedaan. Jadikan perbedaan itu sebagai perekat yang menguatkan kita, bukan sebagai unsur yang membuat kita berpecah belah. Karena itu di ayat ini yang disebut lebih dahulu adalah tafarraqu, yang berpecah belah, wahtalafu, karena perbedaan. Jadi sepanjang tidak berpecah belah, maka perbedaan boleh-boleh saja. Ya, Ali Imran al-ayat 102 hatta 105. Jadi surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 105. Jamaah yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT. Faqauluhu ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian beliau memberikan penekanan pada penggalan ayat yang terdapat di ayat 102. Ya, firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ali Imran al-ayat 102. Adapun firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Amara minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minin bitaqwahu. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman, untuk bertakwa kepadanya. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajila wal ajilah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua kebaikan. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, Allah himpun pada satu istilah, yaitu takwa. Jadi takwa itu adalah ismun jami'un lil khairati kulliha, nama yang menghimpun semua kebaikan. Semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat terhimpun di dalam kata-kata takwa. Nah, summa amara ibadahul mu'minin biha liyafusu wa yaghfaru bima ja'alahu fiha minal khairi was salah was sa'ada wal falah rahmatan bi ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab al-ayat 43. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menghimpun semua kebaikan tadi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, semua dihimpun dalam satu istilah takwa. Setelah itu Allah SWT kemudian memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman, apabila ingin mendapatkan kemenangan, apabila ingin memperoleh semua kebaikan, semua kemaslahatan, ya, kebahagiaan, kemenangan yang dijanjikan oleh Allah SWT, maka mesti bertakwa. Itulah bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah itu khusus
kepada orang-orang yang beriman rahimah. Jadi rahim adalah nama Allah SWT yang menunjukkan rahmatnya yang dikhususkan kepada orang yang beriman. Allah itu Rahman, Allah juga Rahim. Kalau digunakan kata Rahman untuk menunjukkan rahmatnya yang diberikan kepada semua orang, ya, baik dia orang beriman ataupun dia orang kafir, baik dia orang yang taat ataupun dia orang yang maksiat, karena Allah itu Rahman. Maka disebutkan misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman, ya, menguasai di atas aras atau istawa di atas aras. Itu karena ditujukan untuk semua. Tapi ketika rahmat itu dikhususkan kepada orang yang beriman, maka Allah menggunakan kata Rahim, ya, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah khusus kepada orang-orang yang beriman Rahim. Tidak pernah ada di dalam Al-Quran ayat wa kana bil mu'minina rahmana, tidak ada. Yang ada wa kana bil mu'minina rahima, ya. Di ayat yang lain Allah SWT mengingatkan, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Tanyakanlah kepada manusia, siapa di antara kalian yang berani mengharamkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah keluarkan kepada hamba-hambanya. Katakanlah itu semua adalah untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang yang tidak beriman di dunia, ya. Tapi di akhirat nanti khalisatan, khusus untuk orang yang beriman saja. Khalisatan, sepenuhnya hanya untuk orang yang beriman di hari kemudian. Itu karena Allah Rahim. Tapi kalau Rahman, nah, rahmanya Allah yang ditujukan kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluk. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah SWT. Wat taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Qala Allah Ta'ala wa laqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. An-Nisa, ya, al-ayah 131. Takwa juga adalah wasiat Allah Rabbul Alamin kepada orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Ini wasiat Allah yang menyeluruh kepada semua manusia. Allah SWT berfirman di surah An-Nisa 131, sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, wahai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan juga mewasiatkan kepada kalian, wahai umatnya Muhammad SAW. Apa wasiat Allah? Anittaqullah, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama min khairin ajil, ya, wala ajil zahir wala batin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahir wala batin illa wa taqwa hirsu haris wa hisnu hasin lis salamati minhu wan najati min dararihi. Ya, maka jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada kebaikan apapun, baik kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, kecuali takwalah yang akan mengantarkan kita untuk memperolehnya, dan dia adalah sarana yang akan mengantarkan kita untuk meraihnya. Dan sebaliknya, tidak ada keburukan apapun di dunia, keburukan apapun di akhirat, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, kecuali takwa yang menjadi penjaga, yang akan menjadi pelindung kita, menyelamatkan kita dari keburukan itu, ya, dan akan menghindarkan kita dari dharar, dari hal-hal yang merusak. Wa kam allaqallahu al-azim fi kitabihil azizi ala taqwa min khairatin azimah. Begitu sering Allah SWT di dalam Al-Quran menggandengkan atau, ya, menghubungkan di dalam kitabnya yang mulia ketakwaan dengan kebaikan yang banyak. Jadi sering Allah SWT menggandengkan, kalau ingin mendapatkan kebaikan ini, maka syaratnya adalah dengan takwa. Nah, saya bacakan beberapa contohnya, ya. Min khairatin azimah wa sa'adatin jasima, supaya kita mendapatkan kebaikan yang banyak dan kebahagiaan yang melimpah. Pamin zalika, contoh, al-ma'iyah al-ilahiyah al-hifziyah al-latifah. Qala Allah Ta'ala wattaqullah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah al-ayat 194. Misalnya, kalau ingin mendapatkan ma'iyah, kebersamaan Allah SWT, al-hifziyah, kebersamaan yang bersifat menjaga, memelihara, Allah tipe yang lembut, ya, itu dengan takwa. Allah SWT berfirman, wattaqullah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Itu ma'iyah. Dan ma'iyah ini karunia Allah yang sangat besar. Ya, kalau Allah SWT menyatakan saya bersama, ya, dengan kelompok manusia yang seperti ini, misalnya orang yang bertakwa, itu karunia yang sangat besar. Karena ma'iyah itu adalah ma'iyah yang sifatnya hifziyah, latifah, penjagaan Allah SWT. Ma'iyah itu bukan sifat makhluk, ma'iyah itu sifat Allah. Maka tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mengatakan makhluk bersama Allah. Yang ada Allah yang bersama makhluk, ya. Dan nabi-nabi tidak pernah mengatakan saya bersama Allah. Ya, mereka nyatakan Allah bersama saya. Misalnya ucapannya Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya pada saat mereka khawatir, ya, akan bisa terkejar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Lalu Nabi Musa menenangkan mereka dengan berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Tidak usah khawatir, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan saya bersama Tuhan. Yang beliau katakan Tuhanku bersamaku. Begitu juga Rasulullah SAW ketika menenangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq ketika berada di dalam gua Sur. Apa kata Nabi SAW? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi Nabi tidak mengatakan kita bersama Allah, tidak. Tapi Allah bersama kita, bukan kita yang bersama Allah, Allah yang bersama kita. Karena ini adalah ma'iyah ilahiyah hifziyah latifah, kebersamaan Allah yang bersifat memelihara. Allah yang bersama kita, Allah yang memelihara kita, ya. Dan pemeliharaan Allah SWT itu sangat lembut, sangat halus, yang terkadang tidak disadari oleh manusia. Ini kebaikan pertama. Kebaikan yang kedua yang akan diperoleh dengan takwa, wa min zalika al ilmul ladunni. Kebaikan yang berikutnya akan diperoleh dengan takwa, yaitu ilmu ladunni. Kalau Allah SWT berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajarimu, Allah sendiri yang akan memberimu ilmu. Al-Baqarah al-ayat 282, ayat 282. Ya, jadi ilmu itu jamaah yang dimuliakan Allah ada dua macam. Ada namanya ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan belajar, dengan usaha. Kita baca kitab dapat ilmu, kita dengar ceramah dapat ilmu, itu ilmu kasbi. Ada ilmu namanya ilmu ladunni, ilmu yang diperoleh bukan dengan cara belajar, tapi pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sejak awal Allah sudah mengisyaratkan itu pada wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq. Allah SWT berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah mencipta manusia dari alaq, sesuatu yang tergantung. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah. Allazi 'allama bil qalam. Dialah yang telah mengajarkan dengan perantaraan kalam. Nah, ini ilmu kasbi namanya. Ilmu yang diperoleh dengan belajar melalui perantaraan kalam, melalui perantaraan tulis baca. Nah, lalu ayat yang kelima, allamal insana malam ya'lam. Dia juga yang mengajarkan manusia secara langsung malam ya'lam, apa yang sebelumnya tidak diketahui. Nah, ini ilmu ladunni, ya, ilmu ladunni. Dan jika seseorang itu dikaruniai ilmu ladunni, maka dia akan menjadi orang yang istimewa. Kita bisa melihat misalnya Nabi Musa alaihissalam ketika diperintah oleh Allah SWT untuk mencari dan belajar kepada seorang hamba Allah SWT. Apa keistimewaan hamba itu? Allah jelaskan di dalam Al-Quran pada surah Al-Kahfi, fawajada abdan min ibadina. Maka keduanya yang dimaksud yaitu Nabi Musa bersama seorang muridnya Yusha bin Nun. Keduanya kemudian bertemu dengan siapa? Abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Apa istimewanya hamba itu? Atainahu rahmatan min indina. Kami telah memberikan rahmat dari sisi kami,
wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami telah mengajarkan kepadanya ilmu ladunni. Itu yang membuatnya istimewa. Salah satunya karena telah diajari oleh Allah SWT ilmu ladunni. Dan syarat untuk mendapatkan ilmu ladunni ini Allah tegaskan dalam Al-Quran ayat 282 surah Al-Baqarah tadi, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah sendiri yang akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Saya kira itu ya beberapa bagian yang saya bisa bacakan dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, kitab yang ditulis oleh Al-Arifu Billah Al-Alama Syekh Abdullah wa Alawi Al-Haddad qaddasallahu sirra. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat darinya. Demikian, wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.